case study dari artikel yang sudah ditulis, yang kualitatif seperti apa. Nah, ini yang tadi saya ceritakan mengenai tax amnesty. Ini adalah kualitatif. Tax amnesty from the perspective of tax official. Jadi pandangan uh, tax, tax amnesty dari perspektif official pajak, artinya regulator pajak gitu ya Pak. Atau pegawai, kalau official itu kan intinya yang ya DJP gitu kan ya, gitu, kalau kita. Oke, kalau untuk abstrak kemudian introduksi Pak Joko ya. Jadi untuk abstrak artikel ini Ya, bertujuan Bu. apa? Menganalisis. Kemudian informan ini adalah menggunakan metode riset kualitatif. Informannya siapa saja, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, itu yang dijelaskan di apa abstrak. Kemudian berikutnya hasil analisis, di analisis so that apa. Kemudian untuk eh, introduction sama isinya sama, introduction terkait dengan problem. Jadi problem tadi terkait dengan tax ratio yang rendah. Kemudian fenomena ini perlu diteliti karena untuk meningkatkan tax ratio di Indonesia itu sudah membuat beberapa kebijakan, di antaranya memberikan juga kebijakan mengenai tax amnesty dan semacamnya. Tetapi tax amnesty ini tetap belum berhasil. Gitu. Penelitian-penelitian yang ada mengenai tax amnesty juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ini, several researchers have conducted study related to success di tax amnesty policy. Jadi beberapa peneliti sudah melakukan studi mengenai kesuksesan tax amnesty. Apa saja kita jelaskan di sini, penelitiannya oleh siapa, hasilnya apa. Kemudian eh, yang belum banyak dieksplor ini adalah mengenai pandangan dari teks official. Itulah yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian kontribusi ini sebagai additional evidence atau apa sebagai bukti tambahan terkait dengan literatur mengenai tax amnesty dan memberikan inspirasi bagi regulator untuk memperbaiki tax amnesty di masa yang akan datang. Oke, metode. Kalau metode tadi untuk kuantitatif itu adalah populasi dan sampel. Kita di penelitian kualitatif tidak ada populasi dan sampel. Jadi ini saya menjelaskan langsung mengenai metode yang saya gunakan yaitu kualitatif. The qualitative method as a choice. Jadi metode kualitatif sebagai sebuah pilihan. Jadi di dalam kualitatif itu seringkali istilah itu ya kita ciptakan sendiri. Artinya ini tidak harus populasi dan sampel, tapi uh, di dalam kita ciptakan sendiri benarkan ini saya menciptakan penjelasannya adalah subpoinnya adalah mengenai metode kualitatif sebagai sebuah pilihan. Mengapa kualitatif ini alasannya? Alasannya di dalam sini. Kemudian data. Data data dalam penelitian ini baik data sekunder maupun primer. Data dikumpulkan dengan beberapa metode. Jadi data primer dan data sekunder. Untuk metode pengumpulan datanya itu ada beberapa yaitu interview, kemudian mengirim open question atau pertanyaan terbuka kepada informan, mendengarkan dan
merekam program televisi yang terkait dengan teks amnesti, kemudian datang ke seminar pada yang terkait dengan teks amnesti, dan semuanya itu ditranskrip dan kemudian dianalisis. Jadi itu untuk datanya, data sekunder dan primer. Yang primer apa? Yang primer berarti langsung melakukan interview dengan teks official. Kemudian datanya untuk data sekunder kadang mendengarkan yang televisi itu. Jadi kita kan hanya mendengarkan, mencatat, merekam itu. Kemudian juga mendownload pidato-pidato Menteri Keuangan dan Presiden yang ada di website resminya Kementerian Keuangan. Itu berarti data sekunder. Jadi untuk penelitian kualitatif itu tidak harus semuanya data primer, boleh gabungan data primer dan data sekunder, yaitu terkait dengan datanya. Kemudian terkait dengan sumber dari beberapa interview yang diambil dari pihak lain, ini adalah beberapa acara TV, kemudian acara seminar, beberapa pidato presiden, dan sebagainya ini yang diambil tadi dari pihak ketiga. Tidak langsung melakukan interview sendiri, karena kita kan mempunyai keterbatasan akses, misalkan nomor 8, eksklusif interview. Nah, ini kan kita tentu nggak punya akses untuk melakukan, ambil aja dari websitenya Kementerian Keuangan. Tuh. Kemudian kalau yang interview langsung dengan informan. Informan ini terdiri dari 4 teks official. Ya, kemudian selain itu siapa? Selain teks official ada wajib pajak, 2 wajib pajak, kemudian 2 konsultan. Kemudian untuk yang official siapa? Ini untuk state official adalah sumber dari state official itu yang tadi ya informan tidak langsung sebenarnya. Karena dari pidato presiden, pidato menteri itu yang informan tidak langsung. Tapi kalau informan adalah tag official, kemudian ada wajib pajak dan ada konsultan pajak. Ini adalah informannya. Setelah informan adalah metode analisis. Metode analisis menggunakan apa? Saya di sini memilih the researcher has analysis and the exploration of view in tax amnesty with Miles Haberman qualitative analysis technique. Jadi teknis analisis kualitatif yang ditemukan oleh Miles dan Haberman. Ini yang kita gunakan untuk metode analisis. Apa saja komponennya menurut Miles dan Haberman ini? Yaitu yang pertama data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Jadi ini eh, komponen-komponen terkait bagaimana menganalisis data kualitatif, yaitu mulai dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian penyajian data, dan kesimpulan. Jadi ini eh, oke, ini cara metode analisisnya. Kemudian hasilnya bagaimana? Kalau di dalam kuantitatif tadi kan hasilnya ada angka-angka. Beda, kalau kuantitatif kita ya datanya adalah terkait dengan narasi, terkait dengan penjelasan. Kalau tadi contohnya dari Pak Tommy ada deskriptif statistik, angka-angka, demografi responden, angka-angka, kan gitu. Kalau kita di sini langsung menemukan tema-tema apa yang kita hasilkan dari beberapa informan yang sudah kita wawancarai dan beberapa hasil dari mengambil sumber dari pihak ketiga tadi, misalkan pidato presiden, pidato kementerian, apa. Yang pertama, saya di sini menemukan temanya, tema mengenai teks amnesti, kan gitu. Oke, jadi ini beberapa pandangan mengenai
apa yang dimaksud dengan teks amnesti kan gitu. Jadi teks amnesti ini kalau itu saya juga menginginkan penekanan bahwa teks amnesti adalah bukan sebagai usaha untuk memaafkan koruptor. Oh, teks amnesti itu berarti konsepnya memaafkan koruptor yang melakukan money laundering. Begitu. Berarti bukan itu maksud dari teks amnesti. Nah, ini yang beberapa yang kita ambil langsung, kutipan langsung. Jadi ini langsung memang dari pidato presiden itu kita dengarkan salah satu kalimatnya ini. Nah, kita memang di dalam penelitian kualitatif itu harus bisa menemukan tema-tema penting sesuai dengan yang apa yang kita teliti. Misalkan tadi untuk kepemimpinan transformasional sebenarnya bisa juga dengan melakukan penelitian kualitatif. Nanti menemukan transformasional itu ada tipe A, tipe B, tipe C, misalkan seperti itu. Di lapangannya, kita lihat nanti kan, oh di teorinya ini tipe A, kalau di teori seperti ini, di lapangan seperti ini, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini yang pertama, tema mengenai konsep teks amnesti. Oke, kalau ini menurut teks ofisial 4, teks amnesti itu adalah menghapus semua kesalahan, kemudian memperbaiki di kemudian hari. Itu menurut yang teks official. Tapi itu kan dalam satu tema yang sama, yaitu konsep teks amnesti. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, berikutnya tema berikutnya yang ditemukan. Tujuan dari teks amnesti itu apa? Oh, menurut penelitian terdahulu apa yang disebut menurut penelitian dari Ross, hampir semua public official menyatakan bahwa tujuan teks amnesti adalah untuk mendapatkan eh, taxpayer wajib pajak untuk membayar pajaknya dan memperbaiki kepatuhan pajaknya di kemudian hari. Kalau mereka sudah kita temukan wajib pajaknya, maka mereka harus patuh di kemudian hari yang awalnya tidak, misalkan ada wajib pajak yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak, dengan teks amnesti kita mendapatkan wajib pajak baru dan itu harus patuh di kemudian hari. Itu menurut penelitian terdahulu. Menurut di sini apa? Oh, konsisten with this finding. Ternyata konsisten dengan penelitian-penelitian ini bahwa tax amnesty seperti yang dinyatakan oleh Ministry of Finance, Menteri Keuangan. Tujuannya adalah sangat jelas agar pemerintah mendapatkan tax amnesty sebagai manfaat yang real terkait dengan kepentingan umum. Jadi mendapatkan taxpayer yang baru sama. Nah, ini yang pendapat-pendapat yang sama kita harus cuplik-cuplik dari eh, beberapa eh, kutipan langsung dari konsultan misalkan, karena Indonesia membutuhkan membangun infrastruktur sehingga yang lebih advance sehingga kita membutuhkan uang. Nah, tujuan Kak Zamri berarti mendapatkan uang seperti itu. Oke, ini ini sama juga dengan tujuan teks amnesti menurut Darussalam. Ini referensi kalau ini. Oke, ini adalah tema yang kedua tadi, tujuan teks amnesti. Tema yang ketiga, teks amnesti adalah untuk menarik dana dari luar negeri. Nah, ini penekanan teks amnesti adalah menarik dana dari luar negeri. Tema yang ketiga. Berikutnya, tema yang keempat. Ini data-data kita menarik dana dari luar negeri, termasuk kita eh, dukung dengan data-data dari realisasi dari tadi. Kemudian yang keempat, tax amnesty adalah meningkatkan tax revenue in the state budget. Jadi untuk meningkatkan pendapatan tax di dalam anggaran negara, APBN. Ini tema yang keempat. Tema yang berikutnya bukan tax amnesty, tapi adalah apa ya,
law enforcement itu adalah pemaksaan secara hukum yang ketat. Harusnya tidak diberi teks amnesti, tapi bagaimana hukum itu harus bisa berlaku dengan ketat terhadap orang-orang yang tidak membayar pajak, jangan memberikan ampunan. Intinya seperti itu yang tema ke-5 ini. Kemudian yang tema terakhir, yang tidak salah ini ya, tema yang terakhir apa adalah terkait dengan dapatkah jujur kan gitu. Apakah jujur atau komplain ketika kita menerima teks amnesti. Jadi untuk yang wajib pajak jujur itu bagaimana perasaannya ketika ada yang eh, menerima wajib pajak yang menerima teks amnesti. Wajib pajak yang menerima teks amnesti itu kan wajib pajak tidak jujur. Bagaimana pandangan yang tidak, kalau yang jujur kok enak kan gitu kan? Itu tidak jujur mendapatkan ampunan. Bagi di sisi lain yang jujur mendapatkan apa? Nah, itu perlu, ini adalah juga menjadi temuan yang menarik karena beberapa kan yang jujur nanti malah akan menjadikan kontraproduktif kalau ada perasaan yang jujur membayar pajak itu ada yang perasaannya kok enak itu tidak jujur, mending saya tidak usah jujur aja nanti mengikuti teks amnesti kan gitu. Jadi ada sedikit kontra tema yang kontraproduktif di sini. Itu oke, itu terakhir. Kemudian conclusion di sini untuk suggestion for future research. Nah, seperti itu Pak Joko, contoh dari untuk kualitatif. Jadi kualitatif itu untuk result and discussion ya isinya narasi-narasi semuanya, angka atau data sekunder itu sebagai pendukung dari narasi-narasi yang kita temukan, tema-tema yang kita temukan. Seperti itu Pak Joko.